Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasalim. Malam itu, angin berembus lembut di sekitar pondok kayu sederhana milik Wali Paidi di kampung Wali Paidi. Di luar, bulan bersinar utuh, memantulkan cahaya ke pucuk-pucuk daun yang tampak seperti permukaan perak cair. Wali Paidi duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah mulai lusuh, di hadapannya semangkuk air putih dan kitab kecil bersampul hijau. Ia baru saja menuntaskan wirid dan zikirnya. Tiba-tiba, hembusan angin datang dengan aroma aneh. Bukan bau tanah basah, atau harum hutan yang biasa ia cium, melainkan bau asin khas lautan. Baunya menusuk lembut, mengusik kenangan lama, yang bahkan tak pernah ia miliki. Ia membuka matanya perlahan, dan malam itu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dalam, seolah seluruh alam diam dan menatapnya. Malam itu, Wali Paidi bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hamparan laut luas berwarna hijau zamrud. Ombak tak menggulung seperti biasa. Ia malah diam, seolah samudra tengah menahan napasnya. Dari arah cakrawala, suara lembut memanggil, bukan dengan lidah manusia, tapi dengan rasa, namun terasa jelas dalam jiwa. Paidi, wahai wali yang berjalan di antara dua dunia, datanglah, datanglah ke tempat di mana langit dan laut bersujud bersama. Tiba-tiba, dari dasar laut muncul istana kristal yang memancarkan cahaya hijau. Di puncaknya, tampak siluet sosok perempuan anggun berkebaya, berdiri memandangi Wali Paidi. Tapi sebelum wajahnya jelas terlihat, mimpi itu terputus. Wali Paidi terbangun dengan tubuh berkeringat. Tapi ada yang ganjil, bajunya basah, dan berbau laut. Tangannya tergemetar, ia memegang ujung pecinya. Di sudut tikar tempat ia tidur, tampak setangkai bunga melati laut, yang masih basah dengan tetesan air asin. Tidak mungkin, tempatnya bermukim ratusan kilometer dari pesisir manapun. Subhanallah, gumamnya lirih. Bukan mimpi biasa, ini isyarat. Ia duduk tenang. Diambilnya kitab kecil bersampul hijau itu. Dibukanya secara acak, dan matanya tertumbuk pada kalimat dari dalam kitab kecil tersebut. Terkadang, hamba yang diberi tugas gaib akan dipanggil tanpa suara, dipanggil oleh langit dan lautan, oleh ruh yang menanti diselamatkan. Tak perlu banyak berpikir, hatinya telah mantap. Esok pagi, ia akan berjalan ke arah selatan, ke Parangkusumo, bukan untuk rekreasi, tapi untuk memenuhi undangan. Undangan dari Sang Ratu, yang dikenal sebagai penjaga gerbang gaib Tanah Jawa, Nyi Roro Kidul. Ia tahu, perjalanan ini bukan biasa. Ia harus siap, bukan hanya dengan zikir, tapi dengan kebeningan hati, sebab yang akan ia hadapi bukanlah sekadar makhluk jin, tapi ruh penjaga perjanjian leluhur. Pagi itu, Wali Paidi hanya membawa satu tasbih, dua baju ganti, dan sebotol air wudhu dari sungai kecil dekat pesantren. Ia berjalan tanpa peta, hanya mengandalkan rasa dan petunjuk batin. Banyak orang takut ke laut karena ombaknya, aku justru takut, jika Allah tak lagi memberi tanda lewat ombak itu, ujarnya sembari melangkah ke selatan. Langit cerah, angin laut telah mulai berbisik, menyambut tamu agung, yang akan segera memasuki ruang rahasia mereka. Perjalanan menuju Parangkusumo baru saja dimulai. Setelah menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, Wali Paidi akhirnya tiba di ujung pantai Parangkusumo. Waktu hampir maghrib, langit mulai merona jingga, dan angin laut berhembus lembut, membawa aroma garam yang menenangkan hati. Di hadapannya, hamparan pasir putih membentang seperti sajadah besar, yang digelar langsung oleh alam. Ombak menggulung pelan, seolah tak ingin mengganggu kehusyukan waktu senja. Wali Paidi melepas alas kakinya. Ia melangkah perlahan ke bibir pantai, lalu duduk bersila. Matanya memandang lepas ke arah cakrawala. Ia mengeluarkan tasbihnya dan mulai berzikir dengan tenang, memanggil nama-nama Allah yang agung.
Zikir itu bukan sekadar ritual, tapi kunci untuk membuka tabir antara dunia kasat mata dan alam gaib. Setelah membaca hizib bahar, Wali Paidi menengadahkan tangan. Hatinya menyatu dengan zikir, dan pikirannya luruh dalam keheningan. Saat matahari benar-benar tenggelam, angin laut berubah. Tak lagi lembut, ia membawa suara lirih yang tak terdengar telinga biasa, tapi terasa jelas bagi ruh yang peka. Langit mendung tiba-tiba terbuka sedikit. Cahaya bulan menimpa lautan, dan saat itulah sebuah keajaiban terjadi. Dari tengah ombak, air laut terbelah perlahan. Bagai kisah Nabi Musa di Laut Merah, namun dalam versi yang jauh lebih sunyi dan sakral. Air menyingkir, membentuk lorong air bercahaya yang dalam dan lurus, menuju ke arah cakrawala. Lorong itu bukan lorong biasa. Di sepanjang sisinya, dinding air memantulkan cahaya hijau kebiruan, dan di dalamnya tampak siluet makhluk-makhluk aneh, berdiri sambil memegang tombak, menjaga lorong seperti pengawal istana raja. Wali Paidi berdiri, menatap ke dalam lorong. Tak ada rasa gentar, tak ada rasa bangga, hanya kepasrahan. Ia tahu, ini bukan waktunya untuk merasa hebat. Ini waktunya untuk membawa amanah ruhani. Bismillahirrohmanirrohim, ucapnya lirih. Satu langkah, dua langkah, kaki Wali Paidi menyentuh lantai lorong air yang terasa seperti pasir basah, tapi hangat. Suasana langsung berubah. Suara ombak menghilang. Dunia di luar seakan teredam. Yang terdengar hanya gema zikirnya sendiri, mengalun dan menggema di sepanjang lorong. Di kejauhan, tampak cahaya kehijauan mengambang. Semakin mendekat, semakin jelas bentuknya. Itu adalah pintu gerbang raksasa yang terbuat dari kerang laut, dihiasi batu karang zamrud, dan ukiran aksara kuno yang bergerak hidup seperti air. Di depan pintu itu berdiri dua penjaga, berwujud lelaki tinggi besar bertubuh manusia, namun kulit mereka berkilau seperti sisik ikan. Mata mereka berwarna perak, dan mereka membawa tombak bercahaya. Salah satu dari mereka mendekat, membungkuk penuh hormat. Selamat datang, Wali dari tanah atas. Ratu kami telah menunggumu, ucapnya dalam bahasa yang tak diucapkan mulut, melainkan langsung terdengar di dalam dada. Wali Paidi hanya tersenyum kecil. Aku bukan siapa-siapa, aku hanya datang memenuhi panggilan. Pintu kerang itu terbuka perlahan. Dari dalamnya, semilir aroma laut bercampur melati menyambut. Sebuah lorong istana yang indah membentang, dengan pilar-pilar dari mutiara raksasa, dan air mengalir di antara ubin zamrud. Langkah Wali Paidi masuk ke dunia, yang selama ini hanya dikenal dalam legenda dan mimpi. Dunia Ratu Laut Selatan. Langkah-langkah Wali Paidi menyusuri lorong istana bawah laut, terasa seperti berjalan di antara mimpi dan kenyataan. Ubin zamrud berkilau di bawah kakinya, sementara di kiri dan kanan, mengalir air bening yang membawa arus bunga-bunga laut, yang tak dikenal di dunia manusia. Cahaya di dalam lorong, bukan berasal dari lampu atau api, melainkan dari batu-batu karang yang menyala sendiri, seakan alam pun tunduk dalam keindahan. Suara alunan musik lembut mengiringi langkahnya, tapi tak ada alat musik yang terlihat. Seperti nyanyian ruh, yang hanya bisa terdengar oleh mereka, yang hatinya telah disucikan dari ambisi dunia. Di ujung lorong, sebuah ruang besar terbuka, megah namun tenang. Pilar-pilar raksasa menjulang tinggi, terbuat dari tulang ikan paus yang telah membatu, dilapisi mutiara hijau dan biru. Langit-langit istana melengkung bagai kubah masjid, tapi terbuat dari gelembung air, yang memantulkan bayangan laut di atasnya. Wali Paidi berdiri di tengah ruangan itu, memejamkan mata sejenak, lalu bersujud syukur. Bukan kepada istana, bukan kepada penghuninya, tapi kepada Allah, yang menciptakan segala alam, bahkan yang tak terlihat oleh mata biasa. Tiba-tiba, suara lembut terdengar, mengalun dari balik pilar-pilar istana. Sudah lama kami menanti, tamu dari tanah atas. Wali Paidi membuka mata, dan di hadapannya kini muncul sosok perempuan anggun. Wajahnya berseri,
Tubuhnya seakan terbentuk dari air dan cahaya. Ia memakai kebaya hijau kebiruan, dengan kain panjang melambai-lambai, seperti rumput laut yang menari. Mereka adalah pelayan air, penjaga istana Nyi Roro Kidul. Salah satu dari mereka mendekat, lalu membungkuk perlahan dengan anggun. "Maafkan kami, Tuan Wali. Ratu kami belum dapat menemui langsung. Beliau tengah memurnikan ruang pertemuan. Engkau akan segera dijemput dalam waktu yang tak akan lama." Wali Paidi mengangguk pelan. "Aku hanya hamba. Aku tak menuntut penyambutan apa-apa." Pelayan itu menatapnya dengan kagum. Sudah lama, tak ada manusia yang menembus gerbang laut selatan tanpa terluka. Bahkan para ahli hikmah pun, hanya bisa memandang dari jauh. Tapi engkau datang dengan hati ringan, dan ruh yang tenang. Itu yang membuka jalan. Wali Paidi tersenyum, lalu berkata, "Pintu tak pernah dibuka oleh kekuatan, tapi oleh izin. Dan izin datang dari ridho Allah, bukan karena hebatnya zikir, atau dalamnya ilmu." Pelayan itu diam sejenak, lalu mempersilakan Wali Paidi duduk di atas permadani laut, yang terasa lembut seperti awan. Di hadapannya, dihidangkan segelas air yang tampak seperti embun. Ia tak serta-merta meminumnya. "Air ini bukan dari dunia manusia," ujar sang pelayan. "Air itu dari sumber hatimu sendiri," sambung sang pelayan lagi. Wali Paidi tersenyum. "Maka aku hanya akan minum jika hatiku bersih." Lalu ia menutup mata, membaca istighfar pelan, dan baru setelah itu menyesap air tersebut. Rasanya tak bisa dijelaskan oleh lidah manusia, antara rasa kesegaran pagi dan ketenangan malam. Beberapa saat kemudian, suasana ruangan perlahan berubah. Angin laut mulai berputar mengelilingi istana. Dinding-dinding kristal memantulkan cahaya yang semakin terang. Para pelayan air mundur, dan seluruh penjuru istana terasa hening. Pelayan tadi berkata pelan, "Sang ratu akan segera hadir. Kami mohon, Tuan Wali, tetap tenang, sebab pertemuan ini tak hanya untuk bicara." "Ia adalah cermin." "Cermin untuk siapa?" tanya Wali Paidi. Pelayan itu menjawab, "Untuk engkau, dan untuk beliau sendiri." Wali Paidi menarik napas panjang. "Baiklah," ucapnya, "semoga cermin itu tidak memantulkan wajah, tapi hakikat." Di luar istana, air laut mulai beriak membentuk lingkaran. Di antara pusaran itu, cahaya kehijauan muncul, dan aura megah nan sakral meliputi seluruh ruangan. Nyi Roro Kidul akan tiba, dan pertemuan dua dunia pun sebentar lagi akan dimulai. Langit-langit istana laut bergetar pelan. Dari pusat kubah air yang melengkung di atas ruangan, cahaya kehijauan turun perlahan, melingkar seperti tirai sutra yang melambai dalam kedalaman samudera. Suasana mendadak hening, bahkan gelembung air pun berhenti naik. Waktu terasa beku. Dari cahaya itu, muncullah sosok agung, seorang perempuan tinggi semampai, berwajah tenang namun menyimpan kekuatan dahsyat dalam sorot matanya. Ia mengenakan kebaya hijau tua yang bersinar lembut, rambutnya terurai hitam legam, dihiasi mahkota indah. Matanya teduh, namun tajam. Ia tidak berjalan, melainkan melayang perlahan menyentuh lantai istana yang bercahaya. Dialah Nyi Roro Kidul. Seluruh pelayan menunduk, bahkan air laut seolah merendahkan dirinya. Tapi Wali Paidi tidak bergerak. Ia hanya memandang sosok yang berdiri di hadapannya. Hatinya tenang seperti danau suci. Sang ratu mendekat, lalu duduk perlahan di atas singgasananya yang berbentuk kerang raksasa. Ia menatap Wali Paidi cukup lama, sebelum akhirnya membuka suara. "Engkau datang, sebagaimana yang telah ditunggu." Wali Paidi menjawab pelan, "Saya datang karena dipanggil. Dan itulah sebabnya kau diundang," balas ratu. "Banyak yang ingin masuk ke istanaku, tapi niat mereka mengotori airku. Kau datang dengan hati bersih, tapi penuh zikir. Itu membuka gerbang." Wali Paidi tak menjawab, ia hanya menunduk sejenak. Nyi Roro Kidul melanjutkan, suaranya bergema lembut namun menggugah. "Wahai Tuan Wali, aku ini bukan ratu seperti yang manusia kira. Aku bukan iblis,
bukan pula setan yang haus pujian. Aku ini penjaga perjanjian. Di zaman dulu, sebelum agama menyebar ke seluruh bumi Nusantara, aku ditugaskan menjaga gerbang antara dimensi air dan dunia manusia. Wali Paidi bertanya pelan, lalu, mengapa engkau dibiarkan menjadi objek kesyirikan? Mengapa membiarkan manusia menyembahmu di pantai, membuang sesajen, memanggil namamu dalam ritual-ritual yang jauh dari tauhid? Sang Ratu menunduk. Untuk pertama kalinya, mata penguasa samudra itu berkaca-kaca. Aku tak pernah meminta disembah. Mereka menjadikanku simbol kekuasaan alam, lalu menambatkan harapan-harapan duniawi pada punggungku. Setiap sesajen yang dibuang ke laut, bukanlah pemberian, tapi beban yang menambah berat ruhku. Ia menatap ke arah langit kubah, yang kini mulai bergetar pelan. Aku terikat pada perjanjian lama. Dulu, aku memilih menjadi penjaga, karena ingin menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Tapi para pemuja menyematkanku gelar yang bukan milikku, penguasa, dewi, pengabul hajat. Dan sejak saat itu, aku terperangkap. Wali Paidi menarik napas panjang. Engkau bukan Tuhan, engkau hamba seperti aku. Kita berbeda hanya dalam bentuk, tapi kita akan diadili oleh Tuhan yang sama. Nyai Roro Kidul mengangguk lambat. Itulah sebabnya aku memanggilmu. Aku ingin mengakhiri semua ini. Tapi aku tak bisa melepaskan diriku sendiri. Hanya manusia yang tulus, yang tidak menyembahku, yang bisa membebaskanku dari rantai belenggu itu. Wali Paidi menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, pertemuan kita bukanlah pertemuan antara wali dan ratu, tapi antara dua hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya. Nyai Roro Kidul tersenyum, kali ini senyum yang jujur, tanpa topeng mistik, tanpa aura kekuasaan. Ia terlihat seperti perempuan biasa, lelah, dan rindu kepada cahaya Tuhan. Bersediakah engkau membimbingku keluar dari pusaran ini? Wali Paidi mengangguk pelan. Dengan syarat. Apa itu? Tanya Nyai Roro Kidul. Engkau harus berhenti menerima pemujaan. Hentikan semua pengikutmu yang mencari kekuatan dari namamu. Tunjukkan bahwa engkau hanyalah penjaga, bukan penguasa. Dan engkau pun harus belajar, bersujud, bukan disembah. Air mata Nyai Roro Kidul menetes. Tetesan itu jatuh ke lantai istana, dan dari situ tumbuh setangkai bunga melati laut, tanda bahwa perjanjian baru telah dimulai. Bimbing aku, wahai Tuan Wali. Wali Paidi tersenyum. Aku hanya menunjuk jalan, tapi yang melangkah, tetap engkau sendiri. Setelah pertemuan mengharukan di balai istana Nyai Roro Kidul, Wali Paidi memutuskan untuk menerima ajakan Nyai Roro Kidul, untuk turun menyelami kedalaman samudra. Bukan untuk bertamasya, atau menyaksikan keindahan laut, melainkan untuk menyelami rahasia, dan konflik yang tersembunyi dalam alam gaib samudra, termasuk riwayat perjanjian kuno antara bangsa laut, dan para leluhur tanah Jawa. Wahai Tuan Wali, tutur Nyai Roro Kidul sambil menatap lembut, samudra ini menyimpan luka-luka sejarah. Banyak yang tidak tahu, bahwa lautan bukan sekadar air dan ombak. Ia menyimpan sumpah, darah, dan takdir manusia. Dengan izin Allah, Nyai Roro Kidul memanggil 2 ekor kuda, yang menarik sebuah kereta kencana. Kereta kencana tersebut berkilau, yang terbuat dari emas dan dilapisi batu zamrud, serta permata. Kereta kuda kencana inilah, adalah kendaraan kesayangan Nyai Roro Kidul, ketika sang ratu hendak bepergian. Keduanya menaiki kereta kuda kencana tersebut, untuk menjelajahi terdalam laut selatan. Wali Paidi, meski manusia, dibungkus semacam pelindung ruhani, oleh doa-doa para wali terdahulu, sehingga tubuhnya tak larut oleh tekanan laut, atau sihir lautan. Kereta kuda kencana itu berlari kencang, dan masuk ke dalamnya seperti menembus dimensi lain. Di dalam kedalaman itu, Wali Paidi melihat sesuatu yang tak pernah dibayangkan manusia biasa. Ada kota-kota bawah laut, dari batu zamrud dan kristal yang berpendar, dihuni makhluk air berbentuk manusia-manusia alam laut, hingga jin-jin laut berpangkat tinggi.
Mereka hidup dalam tatanan spiritual yang rumit, tunduk kepada aturan langit, namun juga terikat oleh sumpah-sumpah lama yang diwariskan dari masa kerajaan-kerajaan kuno. Wali Paidi dibawa ke sebuah gua ruhani bernama Lubuk Tangisan Lautan, tempat air tidak bergerak, seolah membeku oleh kesedihan. Di sana, Nyai Roro Kidul menunjukkan padanya sebuah cahaya kecil di tengah genangan air, sebuah pusaka gaib, peninggalan dari Raja Jawa kuno, yang dahulu pernah membuat perjanjian dengan penguasa Laut Selatan. Pusaka ini, jelas Nyai Roro Kidul lirih, diberikan oleh Raja Brawijaya kepada kami, sebagai bagian dari kesepakatan, agar kekuasaan tanah dan laut seimbang. Tapi kini, banyak yang melupakan perjanjian ini. Keserakahan manusia merusak harmoni alam. Wali Paidi menunduk, semua pusaka kembali pada takdir ilahi. Jika pusaka ini menyebabkan kerusakan atau perpecahan, maka sudah saatnya ia kembali ke pemilik sejatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba, pusaka kuno di Lubuk Tangisan Lautan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Semua makhluk laut terdiam. Suara dari dimensi lain bergema di kedalaman, suara lembut para wali zaman dahulu, membacakan doa, dan mengingatkan bahwa bumi dan laut diciptakan untuk hidup berdampingan, bukan saling menguasai. Suasana istana laut berubah menjadi sunyi hening. Riak-riak air seakan enggan berbisik. Tak ada angin, tak ada suara. Hanya ada dua makhluk Allah, seorang wali dari bumi atas, dan seorang ratu gaib yang telah jenuh dipuja. Wali Paidi duduk bersila, tubuhnya tegak seperti tiang sikir. Di hadapannya, Nyai Roro Kidul duduk bersimpuh di atas permadani dari rumput laut emas. Matanya tertunduk, bukan karena takut, tapi karena malu. Seumur-umur, belum pernah ada manusia yang mengajaknya berdialog seperti ini, bukan untuk meminta, tapi untuk menyadarkan. Wahai Ratu, ujar Wali Paidi dengan tenang, tahukah engkau dosa yang tak terampuni oleh Allah, meski amal sebesar lautan dibawa ke hadapannya? Nyai Roro Kidul mengangguk pelan, syirik. Lalu mengapa engkau membiarkan namamu dipuja sebagai perantara rezeki, penguasa laut, bahkan sesembahan tersembunyi di hati manusia? Tanya Wali Paidi. Nyai Roro Kidul menarik napas dalam, seolah ingin melepaskan beban yang selama ini mengunci dadanya. Karena aku tak punya kuasa atas hati mereka. Aku pernah menolak sesaji yang dilempar ke laut. Tapi setiap kali kutolak, laut jadi marah, badai datang, dan para nelayan menyalahkanku. Mereka takut padaku, lalu menyembahku, hingga akhirnya, aku pun menyerah pada peran yang tak pernah kupilih. Wali Paidi menatap tajam, namun bukan dengan amarah. Tatapannya seperti api yang menghanguskan kabut, agar hakikat tampak terang. Ketahuilah, Ratu, bukan engkau yang memberi badai. Bukan engkau yang menurunkan rezeki. Semua itu dari Allah. Jika engkau diam ketika manusia menyelewengkan hatinya, engkau pun terlibat dalam kesyirikan itu. Meski engkau sendiri tak berniat begitu, diam dalam kesesatan adalah bentuk persetujuan gaib. Nyai Roro Kidul menunduk lebih dalam. Butiran air matanya mengalir, namun di istana laut, air mata tidak tenggelam, mereka bersinar. Setiap tetesnya menjadi saksi bahwa batinnya sedang diguncang oleh hakikat. Aku ingin lepas dari peran ini, Tuan Wali. Aku ingin menjadi hamba kembali. Tapi bagaimana caranya? Semua manusia sudah percaya bahwa aku penguasa laut. Bahkan yang mengaku beragama pun datang membawakan bunga, dupa, dan janji-janji klinik padaku. Mereka datang bukan membawa iman, tapi ketakutan. Wali Paidi menghela napas, lalu berkata pelan, itulah penyakitnya, ketika manusia takut kepada makhluk lebih dari kepada Tuhannya, maka syirik tumbuh di balik pujian. Wali Paidi berdiri perlahan, mengangkat tangannya ke langit-langit istana yang terbuat dari air, lalu berdoa. Ya Allah, jika makhluk ini ingin kembali kepadamu, maka bukakanlah jalan taubat baginya. Bersihkan nama yang telah dinajiskan oleh syahwat manusia. Bebaskan dia dari belenggu pujian, dari racun kesyirikan,
dan dari tradisi yang membuatnya terperangkap menjadi Tuhan kecil yang ditakuti. Padahal ia hanya hamba, seperti kami semua. Tiba-tiba, dinding istana bergetar. Laut bergemuruh, namun bukan dengan murka. Cahaya kehijauan menyebar, membentuk lingkaran di atas kepala mereka. Wali Paidi kemudian memandang Nyi Roro Kidul, sambil berucap lembut. Wahai Ratu, barang siapa bertobat, maka Allah akan menerima. Dan barang siapa bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, maka akan Allah angkat derajatnya. Wajah Nyi Roro Kidul bercahaya. Sosoknya yang semula berat dengan gelar dan kekuasaan, kini tampak ringan. Ia berdiri perlahan, lalu bersujud ke arah kiblat, yang hanya bisa dirasakan oleh hati, bukan kompas. Aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Gema syahadat itu menggema di seluruh istana. Semua pelayan laut menangis terharu. Pilar-pilar istana bersinar, dan laut, untuk pertama kalinya sejak ratusan tahun, bertenang sempurna. Wali Paidi meneteskan air mata. Bukan karena bangga, tapi karena haru, menyaksikan makhluk yang selama ini jadi simbol ketakutan, akhirnya kembali menjadi hamba yang menyembah, bukan disembah. Suara ombak menggemuruh pelan, seperti alunan sikir yang lembut. Di kedalaman istana Nyi Roro Kidul, Wali Paidi duduk bersila, di atas permadani hijau zamrud yang membentang di ruang utama. Cahaya dari mutiara laut yang tergantung di langit-langit istana, menyorot wajahnya yang tenang, meski di sekelilingnya terasa hawa yang berbeda, misterius namun damai. Nyi Roro Kidul berdiri di hadapannya. Tak seperti sebelumnya yang penuh aura keanggunan dan kekuatan, kini raut wajah Sang Ratu Laut Selatan tampak lebih lembut, seperti menyimpan rasa hormat yang tulus kepada Sang Wali. Wahai Tuan Wali, kedatanganmu telah membuka tabir, yang selama ini tersembunyi. Bukan hanya bagi para lelembut dan penunggu laut ini, tetapi juga bagi diriku yang lama terbelenggu dalam takdir, ujar Nyi Roro Kidul. Wali Paidi tersenyum tenang. Segala puji bagi Allah. Kita semua hanyalah alat baginya. Bila ada tabir yang terbuka, itu karena cahayanya telah datang. Aku hanyalah hamba yang nyasar, dituntun ke jalan yang belum kupahami sebelumnya. Nyi Roro Kidul menundukkan kepala. Sesungguhnya dahulu aku terikat oleh sumpah, dan kekuatan leluhur yang menguasai lautan ini. Banyak bangsa jin, makhluk halus, dan manusia yang mencari kekuatan dariku. Namun tak sedikit pula yang tersesat. Aku ingin bebas. Aku ingin kembali kepada cahaya Tuhan, seperti dulu ketika aku masih seorang manusia biasa bernama Dewi Kadita. Wali Paidi terdiam sejenak. Ia menundukkan kepala, lalu memejamkan mata, merasakan getaran batin Sang Ratu. Suasana menjadi hening. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar lantunan ayat suci, bergema dari dasar laut. Suara itu datang dari para makhluk, yang telah mengikuti dakwah Wali Paidi, sejak ia pertama kali menginjakkan kaki di Laut Selatan. Wahai Ratu, ujar Wali Paidi lembut, Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Bila engkau sungguh ingin kembali, maka jalannya terbuka lebar. Namun kau harus ikhlas, melepaskan kekuasaan duniawi ini. Nyi Roro Kidul menatap ke sekelilingnya. Istana yang megah, para dayang laut, para prajurit jin yang setia padanya, semua kini tampak seperti ilusi yang menyelimuti hati selama berabad-abad. Ia menutup mata, air mata menetes perlahan. Aku rela. Dengan ucapan itu, tubuhnya berpendar cahaya kehijauan. Satu persatu, mahkota dan perhiasan yang dikenakan hancur menjadi butiran cahaya. Istana mulai bergetar, air laut mengalir tenang namun deras, seakan menyucikan tempat itu. Para jin laut dan makhluk halus lainnya menunduk dalam takzim, menyaksikan pemimpin mereka memilih jalan suci. Wali Paidi membaca doa dan zikir dengan khusyuk. Saat ia menengadahkan tangan, sinar putih dari langit dasar laut menembus ke dalam, lalu menyelimuti tubuh Nyi Roro Kidul. Dalam sekejap, tubuh Nyi Roro Kidul diselimuti cahaya.
Ia tak lagi ada sebagai ratu, namun sebagai jiwa yang telah kembali kepada fitrah. Beberapa saat kemudian, lautan menjadi tenang. Istana yang megah telah lenyap, digantikan oleh taman laut yang dipenuhi terumbu karang bercahaya. Para jin laut, kini telah menjadi pengikut cahaya, mengucapkan syahadat satu persatu, dipimpin oleh para murid Wali Paidi. Wali Paidi pun berjalan kembali ke daratan, menapaki gelombang laut, yang seakan menjadi padat di bawah kakinya. Ketika ia menengok ke belakang, tak ada lagi istana, tak ada gelombang besar, tak ada kengerian. Hanya ketenangan dan gema zikir makhluk lautan. Sesampainya di tepi pantai, seorang kakek tua menunggu dengan senyum penuh rahasia. Ia mengenakan sorban putih, dan tongkat dari kayu gaharu. Wali Paidi menghampirinya dan duduk di sampingnya. "Kau telah menuntaskan satu tirai misteri, Paidi," kata sang kakek, yang ternyata adalah seorang wali yang tersembunyi, atau wali mastur. "Namun masih banyak dimensi lain yang menantimu. Apakah kau siap untuk meneruskan perjalanan?" Wali Paidi tersenyum, menatap ombak yang memantulkan sinar matahari sore. "Bismillah, selama langkahku menuju cahayanya, aku akan terus melangkah."